Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengelola informasi isi ceramah. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teks ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas atau khalayak. Ciri-ciri ceramah. 1. Ceramah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang maupun ilmu tertentu. 2. Mempunyai struktur, yaitu atas pendahuluan, isi, dan penutup. 3. Isi ceramah sesuai terhadap kegiatan yang ada. 4. Isi ceramah wajib, objektif, jelas, dan benar. 5. Isi ceramah tidak akan menyebabkan pertentangan diri. Penceramah yang baik. 1. Mereka memandang sebuah hal dari sudut pandang yang baru, mengambil titik pandang yang tak dikira pada hal-hal umum. 2. Mereka memiliki pengetahuan luas, mereka memikirkan serta membicarakan isu-isu dan bermacam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. 3. Mereka antusias, menunjukkan keinginan besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka ataupun pada apa yang dia katakan pada kesempatan itu. 4. Mereka tidak mau membicarakan diri mereka sendiri. 5. Mereka sangat mau tahu, mereka bertanya, mengapa? Mereka mau tahu lebih banyak tentang apa yang dia katakan. 6. Mereka memberikan empati. Mereka berusaha menempatkan diri mereka pada posisi dia guna memahami apa yang dia katakan. 7. Mereka memiliki selera humor serta tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Jenis-jenis ceramah. 1. Ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya guna memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan pada khalayak ramai atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum sifatnya menyeluruh. Maksudnya tak ada batasan apa saja, baik itu dari audiens yang telah tua ataupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. 2. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada makmum atau khalayak tertentu serta bersifat khusus baik itu materinya maupun yang ditanya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan yang dibuat, contohnya materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Unsur-unsur ceramah. 1. Penceramah. Sebagai seorang penceramah wajib mempunyai ilmu yang mumpuni pada materi yang diberikan kepada pendengar. 2. Pendengar. Unsur ceramah yang kedua ialah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. 3. Materi. Materi yang diberikan dalam ceramah asalnya dari ajaran-ajaran suatu agama. Tapi ceramah yang baik ialah ceramah yang bisa dan sanggup membuat pendengar terdorong serta berminat untuk melakukan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh penceramah. Tujuan ceramah. 1. Informatif atau instruktif. Memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut jelas dan benar. 2. Persuasif. Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya kemudian pendengar semakin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. 3. Argumentatif. Untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. 4. Deskriptif. Untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan. 5. Rekreatif. Untuk menghibur atau menggembirakan pendengar supaya merasa puas. 6. Naratif. Untuk menceritakan sesuatu hal pada pendengar. Ide kebahasaan teks ceramah. 1. Memakai kalimat simpleks, tunggal, kompleks, serta majemuk. 2. Memakai kata kerja mental, contohnya memprihatinkan. 3. Kalimat sifatnya deklaratif serta imperatif atau persuasif atau ajakan. 4. Memakai kata-kata yang menunjukkan kaitan argumentasi atau sebab akibat satu dengan yang lainnya. 5. Memakai kata-kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas penceramah.
6. Memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa daerah setempat. Santun serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Metode ceramah 1. Ekstemporan. Metode ceramah dengan cara cuma menuliskan pokok pembahasan maupun gagasan utama saja. 2. Impromptu. Metode yang paling sering dipakai oleh para penceramah senior serta berpengalaman karena tidak ada persiapan serta menyampaikan ilmu yang dipunyai yang diingatkan. 3. Membaca naskah. Biasanya metode ini dipakai oleh para penceramah baru serta pemula sebab gampang untuk membaca naskah secara lengkap. 4. Menghafal. Metode dengan menghafal teks ceramah yang pertama. Struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan pembuka. Bagian tersebut berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, serta ucapan syukur. Pengantar. Bagian tersebut adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi maupun berita yang faktual yang masih berhubungan dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah. Inti. Berisi paparan dari penceramah, pandangan umum serta ilustrasi dari materi yang diberikan. Gagasan. Berisi ide besar yang mau disampaikan pada pendengar ceramah yang baik isinya. 1. Gagasan besar lalu dikembangkan dalam subtopik. 3. Penutup, yaitu ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Sekian penjelasan materi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum